Ingat kita tidak sedang menonton ibadah online, ingin bersama-sama kita menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Mari siapkan hati kita, angkat pujian ini oleh menjadi beribadah Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Engkaulah perisai setiap kali. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menolong. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Kaulah harapan kami. Haleluya, haleluya. Kaulah Bapa yang baik. Kaulah harapan kami. Kaulah perisai kami. Kaulah Bapa yang baik. Haleluya. Bagimu segala pujian, segala hormat. Haleluya, haleluya. Bagimu Tuhan segala hormat. Terima kasih Tuhan. Bagimu segala pujian. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, pujian ini menjadi pernyataan kami kepada Tuhan. Bagimu Tuhan seluruh kehidupan kami. Kau yang memegang kendali atas seluruh hidup kami Tuhan. Kau yang menjadi kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Sebentar kami akan kembali berkata oleh kebenaran firman-Mu Tuhan, yang menyiapkan tanah hati kami yang terbaik. Kami boleh tabur oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berbicara kepada kami Tuhan.
Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi anak-anak remaja dalam Tuhan. Senang sekali kita bisa bertemu kembali pada ibadah kita pada siang hari ini. Kembali kita akan diteguhkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Akan membawakan sebuah tema itu tentang mengejar impian. Nah, setiap kita, setiap manusia, siapapun itu orangnya pasti memiliki yang namanya impian, ya kan? Baik dia mungkin dari kecilnya dia sudah bermimpi atau dia sudah punya impian. Contoh misalnya, nanti sudah besarnya saya pengen menjadi seorang pesepak bola yang terkenal. Atau mungkin yang lagi tenar sekarang, nanti saya sudah besarnya saya menjadi seorang YouTuber yang terkenal. Atau mungkin saya nanti sudah besarnya saya menjadi musisi yang terkenal. Atau mungkin ada teman-teman, saya sudah besar nanti saya menjadi pendeta ini, ya kan? Puji Tuhan. Nah, tapi kita akan belajar dari firman Tuhan pada siang hari ini, yaitu tentang mengejar impian. Ada seorang pendeta Amerika yang dia juga terkenal, yaitu Martin Luther King. Dia mengatakan begini, di dalam hidupnya dia memiliki sebuah pepatah dalam hidupnya mengatakan bahwa aku bermimpi. Nah, atau I have dream. Dikatakan di sana apa itu mimpi dia? Ternyata di zaman itu, di saat itu ada perbedaan, ada rasisme yang terjadi di antara negara Amerika, yaitu antara golongan kulit hitam dan golongan kulit putih, yaitu antara orang-orang Amerika yang berkulit putih dengan orang-orang Amerika yang berkulit hitam yang campuran Afrika. Dia menyuarakan bermimpi bahwa bagaimana orang-orang yang kulit hitam di sana mereka ingin mendapat suatu kebahagiaan, suatu kesetaraan sama seperti yang dialami oleh orang-orang lain, baik itu yang kulit putih dan orang-orang Amerika lainnya. Nah, sampai akhirnya apa yang terjadi? Suatu ketika dia berpidato, dia berkobar-kobar menyuarakan bahwa semua orang, semua ras itu wajib menerima dan wajib diperlakukan sebagai manusia. Akhirnya apa yang terjadi? Karena mimpi yang terlalu besar, dia menyuarakan dengan begitu beraninya. Akhirnya karena mimpinya ini, karena harapannya ini, dia terakhir mati dibunuh. Nah, tapi apa hasilnya? Kalau kita memperhatikan sekarang di Amerika banyak begitu orang-orang yang kulit hitam, ya kan, mereka dipakai, bahkan mereka adalah tokoh-tokoh penting. Bahkan Barack Obama menjadi salah satu presiden Amerika yang terkenal itu berasal dari orang garis keturunan Amerika, Afrika, dan kulit hitam. Karena mimpinya yang besar ini dia mengorbankan nyawanya. Artinya setiap mimpi, setiap impian yang kita capai tanpa pengorbanan itu adalah mustahil untuk kita bisa mencapainya. Berarti di setiap mimpi kita, di setiap impian kita itu akan selalu ada pengorbanan yang kita lakukan. Banyak tokoh-tokoh di dunia ini, banyak tokoh-tokoh Alkitab yang mereka berjuang untuk mewujudkan segala mimpinya, untuk mewujudkan segala rencana Tuhan di dalam kehidupannya. Contohnya Yusuf, dia mendapat sebuah mimpi bahwa dia akan menjadi orang yang cukup hebat, orang yang besar suatu waktu. Bahkan saudara-saudaranya sendiri, bahkan ibunya, ayahnya, itu sampai sujud menyembah Yusuf. Tapi coba teman-teman perhatikan proses yang begitu hebat dan luar biasa dialami oleh Yusuf ketika dia ingin mencapai impian, rencana Tuhan, mimpi yang ditunjukkan Tuhan. Tapi pada endingnya kita perhatikan dia mendapatkan kedudukan yang hebat di Mesir. Tapi itu bukan tidak melewati sebuah proses dan pengorbanan. Semuanya melewati proses dan pengorbanan. Nah, teman-teman pun, anak-anak remaja Tuhan pun yang terkasih dalam nama Tuhan, ketika kita memiliki sebuah impian, ketika kita memiliki sebuah harapan, ketika kita memiliki sebuah cita-cita, jika kita tidak pernah melakukan pengorbanan, kita tidak akan pernah menggapainya. Kita tidak akan pernah menjadi orang yang berhasil, kita tidak akan pernah menjadi orang yang sukses ketika kita tidak ada pengorbanan sama sekali untuk mencapai tujuan kita. Mau siapa kita lihat, misalnya pemain sepak bola Cristiano Ronaldo, dia pun menjadi pesepak bola terkenal, bukan dia nggak ada pengorbanan, ada. Dia berlatih berapa jam di dalam satu hari, dia melatih ototnya, dia melatih penyegaran tubuhnya, dia melatih skillnya, dia melatih stamina, semuanya dilatih, ya kan? Semuanya butuh pengorbanan. Nah,
Tapi pagi hari ini kita akan belajar apakah sepenuhnya di dalam Alkitab diajarkan bahwa ketika kita untuk meraih mimpi itu apakah hanya hasil usaha kita? Ternyata bukan. Jika kita menjalani kehidupan kita, jika kita ingin menjadi orang yang hebat, jika kita ingin menjadi sukses di dalam Tuhan, jangan pernah melupakan dan jangan pernah untuk tidak mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada begitu banyak di dunia ini orang-orang pintar. Sangat banyak di dunia ini orang-orang pintar, orang-orang cendekiawan. Tapi tidak begitu banyak juga orang-orang pintar yang tidak menganggap Tuhan itu ada, ya kan? Makanya mereka menjadi orang yang ateis. Mereka nggak percaya Tuhan. Mana Tuhan itu? Kalau memang ada, tunjukkan. Kalau memang ada Tuhan itu, di mana Tuhan itu? Mereka menganggap bahwa segala cita-cita, segala impian, keberhasilan yang mereka miliki itu adalah hasil dari pikiran mereka sendiri, hasil dari kekuatan mereka sendiri. Tapi yang kita ajarkan kepada Yosua, kita baca di Yosua pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-3, ditambah ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Yosua 1 ayat 1 sampai 3. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ayat 8 sampai ayat 9. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, kita mengenal dua tokoh, yaitu Yosua dan Musa. Yosua dipilih Tuhan menjadi pemimpin Mesir, pemimpin bangsa Israel ketika bangsa Israel sudah mulai keluar dari Mesir, yaitu menggantikan masa kepemimpinan Musa. Ada pergumulan yang cukup berat dihadapi oleh Yosua. Kita mengerti bahwa Yosua dipilih Tuhan itu melalui proses yang hebat. Dia adalah wakil, bisa dikategorikan wakil Musa ketika Musa memimpin bangsa Israel. Kalau tidak salah 40 tahun lebih Yosua mendampingi Musa untuk memimpin bangsa Israel. Ada mimpi yang Tuhan berikan kepada Yosua, yaitu dia akan menjadi seorang pemimpin bangsa Israel mau memasuki tanah perjanjian. Ada sebuah cita-cita yang besar, ya kan? Ada sebuah karunia yang besar yang Tuhan berikan kepada Yosua, yang Tuhan titipkan kepada Yosua, yaitu apa? Untuk memimpin suatu bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel. Nah, tapi ada pergumulan Yosua di dalam kehidupannya. Apa itu pergumulannya? Dia harus menggantikan sosok Musa. Pada saat itu diketahui bahwa Musa adalah pemimpin yang cukup hebat. Musa adalah dikatakan kerabat Allah. Coba kita bayangkan, dikatakan kerabat Allah sendiri, kerabat Tuhan. Artinya Yosua di dalam kehidupannya secara pribadi dia mengalami pergumulan. Gimana saya bisa menggantikan posisi Musa? Yosua berpikiran demikian. Gimana karisma seorang Musa yang cukup luar biasa, yang cukup dikenal bangsa Israel, yang berani, yang dekat sama Tuhan, tiba-tiba dia harus mengambil semuanya itu. Tapi apa kata Tuhan katakan di sana? Bahwa Tuhan mengatakan kepada Yosua, jangan tawar hati, hanya teguhkan dan kuatkanlah hatimu. Dan yang penting dikatakan di sana, jangan lupa untuk memperkatakan kitab Taurat ini. Tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Jadi sebenarnya kunci keberhasilan di dalam kehidupan kita adalah, kunci keberhasilan cita-cita kita adalah bukan harta orang tua yang kita miliki, bukan itu yang mau kita andalkan. Kan? Kita belajar bahwa kita bersyukur kalau Tuhan menitipkan harta kekayaan kepada orang tua kita. Jangan pernah sama sekali untuk berharap atau untuk mengandalkan kekayaan dari orang tua kita. Bukan itu keberhasilan daripada kita. Tapi firman Tuhan katakan bahwa keberhasilan setiap anak-anak Tuhan yaitu apa? Siap untuk selalu senantiasa memperkatakan firman Tuhan. Untuk selalu merenungkan firman Tuhan siang dan
siang dan malam. Ingat bahwa firman itu bukan hanya sekedar kalimat biasa, tapi dikatakan firman itu adalah roh Allah sendiri. Jika kita membaca firman Tuhan ini, ada banyak sekali kebenaran firman Tuhan, ada banyak sekali firman-firman yang menumbuhkan, menguatkan, bahkan mengubahkan. Maka kan dikatakan di sana firman itu baik itu menegur, menyatakan kesalahan, mengajar dan mendidik orang. Jadi sungguh luar biasa karena firman Tuhan. Nah, di sini Yosua mengalami kebimbangan di dalam kehidupannya. Di sini dia mengalami memikirkan bagaimana aku ini bisa berhasil memimpin bangsa yang begitu besar, dan bagaimana aku bisa berhasil menggantikan sosok daripada pemimpin Musa, sosok daripada karisma Musa yang selama ini dikagumi oleh orang-orang Israel. Nah, ini pergumulan Yosua sendiri. Tapi firman Tuhan meneguhkan bahwa hanya cukup teguhkan hatimu, jangan pernah ragu, jangan pernah goncang, tetap merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, dalam kehidupan kita bukan berarti mungkin seperti ini. Kita nggak akan pernah meraih kesuksesan, kita nggak akan pernah menjadi juara kelas kalau kita nggak pernah belajar. Ya kan? Kita nggak akan pernah menjadi orang yang memasuki peringkat kalau kita nggak pernah belajar. Kita pun nggak bisa memiliki pengetahuan kalau kita hanya mungkin kita tenang, kita kan punya Tuhan yang luar biasa, ya kan? Kita pakai ini senjata, kita bawa nama Tuhan, tapi karena kita malas belajar, tenang aja, nanti Tuhan yang memberikan jawaban kepada kita. Bukan juga demikian, ya kan? Kalau kita menjadi saat ini posisi kita menjadi anak-anak remaja, kalau kita menjadi saat ini posisi kita pelajar, mari kita tekuni setiap pelajaran-pelajaran kita. Setiap apa yang kita minati kita tekuni. Nah, sama seperti Yosua di dalam kehidupannya, kalau kita membaca Yosua bukan tidak melakukan semuanya, ya kan? Dia pun bukan hanya berdoa, cukup berdoa, membaca firman, merenungkan. Ya, itu syarat utama yang dimiliki oleh firman Tuhan, ditegaskan firman Tuhan. Tapi kalau kita membaca, apakah Yosua tidak melakukan strategi perang? Apakah Yosua tidak melakukan sesuatu untuk dia berhasil, untuk dia memimpin umatnya? Apakah dia tidak melakukan segala sesuatunya untuk memimpin bangsa ini benar-benar bisa masuk ke tanah perjanjian? Jika teman-teman dan kita membaca di seluruh kitab Yosua, ternyata Yosua melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Ya kan? Dia merenungkan, dia membaca firman Tuhan, dia meneguhkan hatinya, dia tidak takut, dia tidak khawatir. Ya, itu benar. Tapi dia pun tidak lupa untuk melakukan apa yang wajib dia lakukan. Bahkan dia mengintai, ya kan? Bahkan dia memimpin pasukan perangnya untuk berhasil meraih kemenangan. Karena orang-orang yang ada di sekitar yang ketika mereka masuk ke tanah perjanjian, orang-orang yang ada di sekitar itu mereka dikatakan kuat-kuat, hebat-hebat, memiliki pasukan perang yang sungguh luar biasa. Nah, jadi pada pagi hari ini kita bukan tidak memiliki, maksudnya kita ini anak-anak remaja yang di dalam Tuhan, kita tidak salah untuk memiliki sebuah impian, tidak salah. Tapi jangan selalu kita mengandalkan kekuatan kita sendiri untuk kita meraih keberhasilan. Ingat apa yang diminta Salomo kepada Tuhan. Salomo sudah punya semuanya. Apa yang dia punya? Dia memiliki semua harta kekayaan yang luar biasa. Dia memiliki segalanya. Dia memiliki pasukan yang hebat. Bisa dikategorikan nama Salomo di zamannya itu terkenal di seluruh belahan dunia. Kenapa? Di zaman Salomo dikatakan semuanya berlapiskan emas. Kursi yang ada di kerajaan, bait Allah, semua yang disediakan, dan selain sebagainya itu berlapiskan emas. Berarti sungguh cukup kaya Salomo. Tapi ketika dia katakan apa yang diminta, ketika Tuhan bertanya, Salomo meminta hikmat, meminta kebijaksanaan. Nah, kenapa dia minta kebijaksanaan? Supaya dia bisa melakukan segala pemerintahannya, segala kekuasaan di zamannya, untuk dia bisa mengatur kerajaan Israel. Nah, jadi pada pagi hari ini teman-teman, kalau teman-teman ingin meraih mimpi itu jangan pernah mengandalkan apa yang ada kita miliki, ya kan? Mungkin kita punya kemampuan dibandingkan teman-teman kita bersyukur buat apa yang Tuhan titipkan kepada kita. Dan kalau kita punya talenta, kalau kita punya karunia, jika Tuhan mempercayakan kita 5 talenta, itu bersyukur. Itu justru kita harus melipat gandakan. Bukan kita menyimpan talenta kita.
Jika kita dikaruniai 3 talenta atau mungkin dikaruniai 1 talenta, itu pun pemberian Tuhan, itu kita harus pakai. Jadi mari meraih mimpi kita dengan cara apa? Dengan cara kita tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, ya. Itu betapa pentingnya kita mengandalkan Tuhan selalu. Jangan misalnya kamu ingin nanti, saya ini kan mau pengen menjadi seorang pengusaha sukses nanti. Toh bapak saya, orang tua saya sudah punya usaha, sudah kaya dan lain sebagainya. No. Jangan kita berprinsip seperti itu. Kita nggak tahu suatu ketika apakah harta orang tua kita misalnya diambil Tuhan lagi, kita nggak tahu kan. Tapi yang terpenting adalah tetaplah mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, dimanapun kita, apapun usaha kita. Kalau kita mau menjadi seorang atlet yang hebat, tetaplah kita melatih diri kita. Kalau kita menjadi seorang yang luar biasa baik di dalam pelajaran, tetaplah belajar di rumah, belajar dengan tekun. Gali apa yang menjadi minat teman-teman untuk menjadi orang-orang yang hebat, ya kan? Saya pengen menjadi seorang sains matematika, atau saya pengen menjadi filsafat, atau saya pengen menjadi hamba Tuhan ini, ya kan? Mari semuanya cita-cita impian kita itu kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Kita tetap mengandalkan Tuhan, mengutamakan Tuhan Yesus selama ini di dalam kehidupan kita, baik ketika dari kecil. Justru saat inilah kita untuk menabur. Kita menabur semuanya. Dalam artian kita menabur untuk kita menuai di masa depannya nanti. Bukan saat ini kita merasakannya, bukan saat ini kita menabur, teman-teman. Saat ini kita menabur apapun yang bisa kita lakukan. Jangan lupa untuk menabur kasih kepada sesama kita, untuk membantu orang yang perlu ditolong, untuk membantu orang-orang yang lemah, seperti kata firman Tuhan. Bahkan ketika Yesus pun dia dalam kehidupannya, dia banyak sekali menolong orang-orang yang lemah. Nah, di sini kita belajar bersama-sama. Bahkan diri Yesus sendiri pun, dia sebagai Allah, dia tidak memakai atribut kealahannya, dia tidak memakai kekuasaannya, dia tidak memakai atribut keilahiannya untuk menumpas semua orang-orang yang menganiaya dia. Ini sungguh sangat pelajaran keren, ya kan? Dia yang Allah sendiri ketika dia menjadi manusia, ketika dia dianiaya, diludahi, dicaci, dibenci, diolok-olok, disalibkan, dia tidak pernah memakai kealahan, kemahakuasaan dia untuk melawan semua orang-orang tentara Romawi yang sudah mengkhianati dia, yang sudah membunuhnya. Tapi apa yang dilakukan? Dia mau merasakan semua penderitaannya, dia mau merasakan seperti apa yang manusia rasakan sendiri. Itu hebatnya, ya kan? Nah, jika Yesus sendiri pun di dalam kehidupannya tidak mau mengandalkan atribut kealahannya untuk merasakan bagaimana perasaan yang dialami oleh manusia, nah, bagaimana dengan kita anak-anak Tuhan? Mari kita meneladani Yesus Kristus dalam kehidupannya. Maka Yesus katakan, bukan kehendak yang terjadi, tapi kehendakmu yang terjadi. Dia mau mengosongkan diri, dia mau mengambil rupa sebagai seorang hamba. Nah, jadi pada pagi hari ini mari kita meraih impian kita dengan mengandalkan Tuhan, dengan selalu membaca merenungkan firman Tuhan, dan jangan pernah tawar hati. Mungkin kita saat ini bukan berasal dari keluarga yang berada, tapi ingat, jangan pernah takut untuk meraih mimpi teman-teman, ya kan? Mungkin saat ini mungkin kita berpikir, aduh Kak, aku pengen sekolah, pengen kuliah, tapi dana nggak ada Kak, tapi biaya nggak ada. Jangan pernah takut. Ingat, kita punya Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa. Ingat, Tuhan itu yang memelihara kehidupan kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Selagi kamu selalu mengandalkan Tuhan, setiap kamu mengandalkan Tuhan, ingat, selalu ada banyak cara Tuhan untuk menolong orang-orang yang percaya. Jadi siang hari ini, mari kita meraih mimpi kita bersama Tuhan Yesus. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu yang mengajarkan kami untuk mengerti bahwa kami pun Tuhan memiliki impian-impian dan cita-cita kami untuk masa depan kami. Berkati kami agar kami senantiasa mengandalkan Tuhan dan selalu berharap sama-Mu. Dan ajarkan kami juga Tuhan untuk selalu melakukan apa yang patut kami lakukan untuk meraih masa depan dan impian kami. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
kekuatan bagi setiap kita. Ingat ya, tetap andalkan Tuhan dalam setiap mimpimu, dalam setiap cita-cita kalian. Percayalah Tuhan yang akan membuat kalian berhasil. Kita akan bertemu lagi minggu depan di waktu yang sama, bersama-sama kita datang memuji, memuliakan nama Tuhan. Pesan Kak Berto buat teman-teman semuanya, tetap menjaga kesehatan dan menjaga diri masing-masing. Dan jangan lupa untuk selalu rajin belajar, melakukan dan menyelesaikan tugas-tugas sekolah. Dan jangan lupa juga untuk selalu membantu orang tua di rumah, apapun yang diperintahkan orang tua untuk selalu ditaati. Dan yang terlebih penting adalah jangan lupa untuk beribadah, berdoa di rumah, membaca kebenaran firman Tuhan di rumah. Karena Tuhan itu adalah roh adanya, dimanapun kita bisa menyembah dan memuji mempermuliakan nama Tuhan. Pesan Kak Maria, tetap jaga kesehatan ya. Biarlah ibadah kita pada siang hari ini memberkati kita. Sampai ketemu pada ibadah online selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.